Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi secara virtual. Ini adalah video part 2 dari materi tentang alat bantu dalam pengambilan keputusan. Pada materi yang sebelumnya, kita sudah mendiskusikan sampai pada ini ya, komponen dalam penggunaan linear programming sampai juga aplikasinya, contoh-contoh aplikasinya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai lebih jauh salah satu tools dalam pengambilan keputusan ketika kondisinya adalah certainty atau dalam kondisi kepastian. Salah satu yang bisa teman-teman gunakan adalah linear programming. Linear programming ini sebetulnya sudah sangat familiar karena ini insya Allah teman-teman sudah punya pengalaman pernah menggunakan paling tidak dalam misalkan di mata pelajaran matematika dulu. Kalau tipikal soalnya adalah soal-soal cerita yang harus melibatkan suatu variabel-variabel, kemudian mencari solusi dari sistem persamaan. Nah, itu kurang lebih linear programming, mirip dengan linear programming. Sebetulnya dalam menganalisis menggunakan linear programming ini ada dua cara. Boleh jadi menggunakan metode grafik, yang kemudian nanti akan dilakukan yang namanya uji titik pojok, atau juga mungkin bisa menggunakan metode simplex. Nah, kalau metode grafik ini dipakai untuk memecahkan masalah yang hanya memiliki dua variabel keputusan saja. Kalau metode simplex dipakai untuk memecahkan masalah dengan dua variabel atau lebih. Gitu. Jadi jangkauannya kalau metode simplex ini lebih besar gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dengan menggunakan metode grafik. Nah, kita langsung ke contoh penggunaan linear programming saja. Nah, nanti dalam penggunaan linear programming ini ketika mencari solusi, saya akan kenalkan beberapa tools yang ada kok tersedia secara online. Nanti teman-teman bisa juga ikut mengakses gitu. Ikut mengakses supaya bisa menjadi alat yang memudahkan teman-teman ketika menghadapi kondisi yang serupa. Ini kita baca dulu contoh kasusnya. Sebuah perusahaan memproduksi sepatu, memiliki dua jenis produk, yaitu ada sepatu khusus untuk pria dan sepatu untuk wanita. Jadi ada perusahaan fokus produknya adalah sepatu. Jenis sepatu yang mereka produksi ada sepatu pria dan juga ada sepatu wanita. Dalam pembuatan setiap sepatu harus melalui 3 tahapan. Pertama dimulai dari pembuatan pola, kemudian penjahitan, terakhir adalah pemeriksaan. Satu buah sepatu pria itu butuh waktu 10 menit untuk membuat pola. Untuk menjahitnya butuh waktu 25 menit, untuk pemeriksaan butuh 5 menit. Sedangkan kalau sepatu wanita, membuat pola itu membutuhkan waktu 18 menit. Menjahitnya 20 menit dan pemeriksaannya selama 8 menit. Nah, waktu yang disediakan perusahaan setiap hari untuk membuat pola itu 6 jam, untuk menjahit 10 jam, dan untuk melakukan pemeriksaan itu 4 jam. Dalam melakukan penjualan produk sepatu ini, 1 unit sepatu pria ini bisa mendatangkan keuntungan sampai dengan 30.000. Kalau sepatu wanita, 1 unitnya
memiliki keuntungan Rp25.000. Pertanyaannya adalah, berapa banyak sepatu pria dan sepatu wanita harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimum? Nah, dari informasi soal ini, teman-teman harus menentukan 3 komponen utama tadi. Jadi himpunlah semua informasi, kemudian tentukan 3 komponen, mulai dari variabel keputusan, kemudian fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala. Di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan, atau di video part sebelumnya sudah dijelaskan ada 3 komponen ya. Jadi teman-teman setelah membaca permasalahan ini, maka himpun dulu informasi dan catat 3 komponen yang harus kita ketahui. Jadi variabelnya apa, fungsi tujuannya apa, dan kemudian fungsi kendalanya apa. Nah, di sini saya sajikan tahapan yang pertama dalam penyelesaian ya. Yang pertama adalah menghimpun semua informasi. Salah satu cara untuk menghimpun, teman-teman boleh menggunakan tabel bantu seperti yang sudah saya buat. Jadi buatlah tabel bantu yang sejenis. Ini berlaku untuk soal yang berbeda juga ya. Nah, ini misalkan kolom yang pertama ada sumber daya, kolom yang kedua ada kegiatan, kolom yang ketiga ada jumlah sumber daya yang disediakan. Kegiatannya ini ada membuat sepatu pria dan juga membuat sepatu wanita. Yang di sini saya tuliskan X1 dan X2 karena nanti kita akan tentukan ke step 2 ini untuk membuat model matematis, teman-teman harus mendefinisikan apa variabel keputusannya. Gitu. Nah, sumber dayanya ada beberapa, ada 3. Yang pertama membuat pola. Jadi sumber daya ini yang saya maksudkan adalah tahapan dalam membuat sepatu, baik sepatu wanita maupun sepatu pria. Karena kedua jenis sepatu itu sama-sama melalui 3 tahapan. Jadi sumber dayanya adalah pembuatan pola, menjahit pola, kemudian pemeriksaan. Nah, ini semuanya dalam satuan menit. Nah, ini tadi berdasarkan informasi kalau sepatu pria kan membuat polanya butuh waktu 10 menit. Kemudian menjahitnya butuh waktu 25 menit. Kalau memeriksanya butuh waktu 5 menit. Kalau sepatu wanita membuat pola saja butuh waktu 18 menit. Menjahitnya 20 menit, pemeriksaannya 8 menit. Yang di kolom paling kanan, jumlah sumber daya yang tersedia ini diperoleh dari waktu maksimum yang disediakan oleh perusahaan. Tadi untuk membuat pola itu maksimal diberikan waktu berapa nih? Waktu yang disediakan perusahaan setiap hari untuk membuat pola adalah 6 jam. 6 jam di sini karena satuannya ini sudah sama-sama menit, saya jadikan menit juga. Maka kita kalikan per 1 jam ada 60 menit. 6 jam berarti 360 menit. Kemudian untuk penjahitan pola ini saya jadikan menit juga, jadi 600 menit. Untuk pemeriksaan 4 jam, jadi 240 menit. Yang paling bawah adalah baris terbawah adalah kontribusi keuntungan. Untuk setiap satu pieces sepatu pria, kontribusi keuntungannya Rp30.000. Kalau yang sepatu wanita, kontribusi keuntungannya adalah Rp25.000. Nah, itu step yang pertama. Teman-teman harus menghimpun informasi yang seperti ini. Supaya apa? Supaya memudahkan kita saja ketika kita menentukan 3 komponen dalam linear programming. Gitu. Nah, step kedua, kita membuat model matematis. Yang pertama adalah variabel keputusannya. Variabel keputusan ini diperoleh biasanya dari berapa banyak produk gitu, macam produk. Biasanya gitu. Berapa macam produk yang akan diproduksi. Ya misalnya kalau kita tadi kan
sepatu pria dan sepatu wanita. Lebih jelas kita buat X1 itu menunjukkan jumlah sepatu pria yang diproduksi, X2 ini menunjukkan jumlah sepatu wanita yang diproduksi. Nah, inilah yang disebut dengan variabel keputusan si X1 dan X2. Yang keduanya harus teman-teman jelaskan, X1 dengan X2 itu bedanya apa. Nah, berikutnya menentukan fungsi tujuan. Tadi pada video sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa fungsi tujuan itu bisa optimalisasi. Optimalisasi itu boleh jadi memaksimalkan dan meminimalkan. Dalam kasus ini, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan kontribusi keuntungan. Jadi biasanya langsung kemudian fungsi tujuan dituliskan maksimumkan Z sama dengan gitu ya. Kalau misalkan kaitannya dengan biaya, kemudian perusahaan ingin meminimalkan biaya, maka fungsi tujuannya berbunyi minimalkan Z sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, dari manakah 30.000 kali X1 dan 25.000 kali X2 ini diperoleh dari sini. X1 ini menunjukkan jumlah sepatu pria, sementara 30.000 adalah kontribusi keuntungan untuk setiap satu buah unit sepatu pria. Nah, X2 ini adalah jumlah sepatu wanita, sedangkan 25.000 ini adalah kontribusi keuntungan untuk setiap satu unit sepatu wanita. Jadi, jumlah maksimum keuntungan yang diperoleh adalah 30.000 kali X1 ditambah 25.000 kali X2. Nah, inilah yang menjadi fungsi tujuan. Dengan tujuan adalah mau memaksimumkan kontribusi keuntungan. Nah, komponen yang ketiga ada fungsi kendala. Fungsi kendala diperoleh dari mana? Fungsi kendala diperoleh dari kondisi-kondisi yang sudah kita himpun. Informasi-informasi yang sudah kita himpun. Misalnya, untuk membuat pola, itu sepatu pria butuh 10 menit, sepatu wanita butuh 18 menit. Sementara jumlah sumber daya yang tersedia adalah 360 menit. Untuk membuat pola hanya disediakan waktu 6 jam saja. Maka fungsi kendalanya adalah 10 kali X1. Ini 10 itu diperoleh dari waktu untuk membuat pola sepatu pria. X1 ini adalah sepatu pria. Ditambah 18 kali X2. 18 adalah waktu dalam satuan menit yang dipakai ya atau yang diperlukan untuk membuat pola sepatu wanita. X2 adalah sepatu wanita. Kenapa di sini ada tanda kurang dari sama dengan 360 menit? Karena waktu yang disediakan hanyalah 6 jam. Maka untuk keduanya, baik membuat sepatu pria maupun sepatu wanita, hanya bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 360 gitu ya. Jadi kurang dari atau paling maksimal adalah sebanyak 6 jam atau mungkin kurang dari. Tidak boleh melampaui karena jumlah sumber daya yang tersedia hanya 6 jam saja. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu juga dengan yang kedua, 25X1 ditambah 20X2 diperoleh dari 25 ini waktu penjahitan sepatu pria. 20 adalah waktu penjahitan sepatu wanita. Waktu yang disediakan hanya 600 menit, maka di sini ada tanda kurang dari sama dengan 600 menit. 5X1 ditambah 8X2 diperoleh dari waktu pemeriksaan. 5 menit untuk memeriksa sepatu pria, 8 menit untuk memeriksa sepatu wanita. Waktu yang diperlukan, waktu yang disediakan maksimal adalah 240 menit. Jadi di sini ada tanda kurang dari sama dengan 240. Bu, apa yang dimaksud dengan ini? X1, X2 lebih besar sama dengan 10. Nah, X1, X2 ini diberikan untuk memudahkan kita ketika dalam pengaplikasian menggunakan grafik supaya kita tahu daerah visible-nya mana. Dan juga secara logis X1, X2 ini kan menunjukkan jumlah sepatu pria dan juga jumlah sepatu wanita. Di sini ada tanda lebih besar sama dengan 0. Dalam artian, kan kalau kita memproduksi suatu barang tidak mungkin ada nilai yang negatif gitu ya, sehingga di sini diberikan tanda X1, X2 lebih besar sama dengan 0 untuk menunjukkan jumlahnya hanya pada area-area positif gitu ya. Jadi kan jumlah sepatu pria yang diproduksi sebanyak misalnya 10, misalnya 2, misalnya 3 gitu ya, kan nggak mungkin nilainya kurang dari
0 alias negatif, tidak logis. Gitu. Nah, ini step yang kedua, membuat model matematis. Dimulai dari teman-teman membaca tabel yang sudah dibuat dari himpunan informasi, kemudian menentukan variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, berikutnya adalah fungsi kendala. Nah, langkah selanjutnya, step yang ketiga adalah mencari solusi. Teman-teman bisa mencari solusi dengan cara seperti ini. Kan ada 3 fungsi. Fungsi kendala tadi ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Gitu ya. Fungsi kendala yang pertama ini untuk pola. Fungsi kendala yang kedua untuk penjahitan. Fungsi kendala yang ketiga untuk pemeriksaan. Gitu ya. Nah, masing-masing ini diselesaikan dengan cara bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan itu. Ubah saja tandanya menjadi sama dengan. Yang perlu dicari adalah teman-teman hanya mencari titik potongnya. Jadi hanya titik-titik kritis saja yang diperiksa, tidak perlu mencari solusinya secara keseluruhan. Bagaimana cara mencari titik potong? Titik potong itu kalau ada dua variabel X1 dan X2, maka kemungkinan terjadi pencarian titik potong seperti ini. TP itu titik potong ya. Titik potong sumbu X1 terjadi saat X2 sama dengan 0. X1 dan X2 ini sebetulnya kalau di dalam Kartesius, teman-teman itu sama dengan X dan Y. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal. X1 ini yang horizontal, X2 ini yang vertikal. Jadi, untuk mencari titik potong di sumbu X1 itu terjadi ketika nilai X2-nya sama dengan 0. Kalau Anda memasukkan X2 sama dengan 0 ke persamaan di atas ini X2-nya sama dengan 0, yang kita peroleh cuma 10 X1 sama dengan 360, sehingga kita peroleh X1-nya 36. Nah, sebaliknya, kalau kita mencari titik potong sumbu X2, ini terjadi ketika X1-nya sama dengan 0. Kalau Anda memasukkan X1 sama dengan 0 ke persamaan di sini, maka kita hanya peroleh 18 X2 sama dengan 360. Yang akhirnya X2-nya kita peroleh nilainya adalah 20. Lalu, dari dua nilai ini tadi, ini adalah menjadi titik koordinat yang akan kita gunakan nanti untuk menggambar di grafik. Tadi kan kita sampaikan bahwa kita tidak menggunakan metode simplex, tapi kita menggunakan grafik. Berlaku hal yang sama untuk fungsi kendala yang kedua dan juga fungsi kendala yang ketiga. Langkahnya sama dengan fungsi kendala yang pertama. Gitu. Dimulai dari mengubah tanda menjadi sama dengan, kemudian mencari titik potong untuk X1, yaitu terjadi saat X2 sama dengan 0. Kemudian mencari titik potong sumbu X2, terjadi saat X1-nya sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, teman-teman akan menemukan titik koordinat. Ini titik koordinat. Ya, 36,20, 24,30, dan 48,30. Silakan nanti teman-teman mencoba secara mandiri untuk membuktikan apakah penghitungan saya benar atau tidak. Gitu ya. Nah, ini adalah grafik daerah visible. Daerah visible itu daerah yang mungkin. Ya, daerah yang mungkin. Nah, dalam grafik ini teman-teman tidak perlu menggambar secara manual. Saya akan coba tunjukkan teman-teman untuk menggunakan ini ya, aplikasi. Bukan aplikasi ya, tools yang ada di website yang bisa teman-teman pergunakan untuk menggambar grafik. Nah, teman-teman boleh pakai di sini ya. Silakan ketikkan Desmos. Ini adalah sebetulnya kalkulator. Boleh ini ya, desmos.com/kalkulator. Ini Desmos ini kalkulator yang bisa sekaligus untuk menggambar grafik.
Jadi kita coba inputkan fungsi yang kita punya tadi, 3 fungsi kendala, 10x1, 10x1 ditambah dengan 18x2. 18x2 kemudian kurang dari sama dengan 360. Sorry. Ini ya, ini teman-teman bisa kemudian, sorry, ini variabelnya apa mungkin dia mintanya X dan Y gitu ya. X dan Y misalnya. Nah, ini bisa teman-teman perkecil gitu ya. Ini saya buat X dan Y, boleh teman-teman mau pakai X1, X2 juga boleh. Nah, ini adalah daerah visible-nya teman-teman. Ini adalah titik potong yang tadi teman-teman dapat. Nah, sementara daerah yang diarsir warna pink, ini adalah daerah visible-nya. Jadi, area daerah visible itu adalah area-area yang mungkin menjadi solusi. Nah, kita coba inputkan semua persamaan ya. Persamaannya tadi, misalkan fungsi kendala yang kedua, saya coba copy paste, bisa nggak ya? Fungsi kendala yang kedua, dia misalnya X sama Y. Apa nih? Sorry, I don't understand. Kurang dari sama dengan ini ya, 25x ditambah 20y kurang dari sama dengan 600. Dia nggak mau di copy paste kayaknya. Misalkan teman-teman ketik. Nah, ini yang berwarna ungu, ini adalah daerah visible dari fungsi kendala yang kedua. Kemudian kita cek fungsi kendala ketiga, 5x1 ditambah 8x2 harus kurang dari sama dengan 240. Kurang dari, kalau untuk menulis kurang dari sama dengan, teman-teman bisa buat tanda kurang dari yang ada di keyboard, kemudian dikasih tanda sama dengan. Jadi otomatis dia akan berubah tanda menjadi kurang dari sama dengan seperti ini. Kemudian 240. Yang berwarna biru, ini saya bisa hilangkan supaya ketahuan satu persatu ya. Jadi fungsi kendala yang pertama bertanda merah, fungsi kendala kedua bertanda ungu, fungsi kendala yang ketiga bertanda biru. Nah, kita bisa hilangkan. Nah, ini adalah daerah visible untuk fungsi kendala yang pertama. Di bawahnya 20, di bawah ini X1, ini kalau di persamaan kita ini X2, yang ini X1. Di sini saya ganti X dan Y karena dia sulit untuk mengenali ketika variabelnya adalah X1 dan X2. Tadi sudah kita coba.
Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri nanti ya. Barangkali berhasil ketika membuat variabel X1 dan X2. Nah, kemudian yang ini adalah daerah visible dari fungsi kendala yang kedua. Andaikan teman-teman ini tidak bertanda kurang dari sama dengan, mungkin ini nggak diarsir ya. Ini diarsir warna ungu. Kalau dulu kita mengerjakan secara manual, kita biasanya pakai garis-garis gitu ya. Nah, ini diarsirkan warna ungu. Kemudian fungsi kendala yang ketiga areanya di sini. Nah, makanya kalau digabungkan seperti ini. Lalu kemudian tugas kita berikutnya setelah bisa menggambarkan grafiknya, mana daerah yang kita menentukan daerah mana yang menjadi daerah solusi dari si permasalahan pembuatan sepatu dan juga pembuatan sepatu pria dan pembuatan sepatu wanita tadi. Biasanya daerah yang menjadi solusi adalah daerah yang ini diarsir sebanyak 3 kali, kena arsiran ketiga-tiganya. Perhatikan area arsiran yang pink di situ, area yang ungu di situ, area yang biru di situ. Maka yang kena arsir sebanyak 3 kali adalah area ini. Titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Ya, nih area ini. Perhatikan area ini. Ini adalah area yang kena arsiran 3 kali. Ini arsirannya hanya 2 kali, ini hanya 1 kali, ini 2 kali. Bukan yang di bawahnya 0 ini juga terarsir 3 kali, tapi itu tidak termasuk daerah visible. Tadi kan disampaikan X-nya harus positif, Y-nya harus positif, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0, kemudian Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Maka yang kalau kita tambahkan berarti daerahnya hanya ada di sini saja. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita stop sharing screen yang di Desmos. Nanti teman-teman bisa praktik sendiri. Kita stop yang di Desmos, kita kembali ke sharing screen di PowerPoint ya. Saya share screen yang di PowerPoint. Nah, kita kembali ke layar ini. Nah, di sini, sorry. Di bagian ini adalah yang tadi saya tunjukkan ya. Fungsi grafik dari fungsi kendala pertama, ini fungsi kendala kedua, ini fungsi kendala yang ketiga. Ini beda warna aja. Saya tadi sebetulnya sudah pakai Desmos, tapi biasanya per penggunaan dia warnanya berbeda-beda. Nah, ini akhirnya yang menjadi daerah visible untuk ketiga-tiganya. Jadi yang menjadi daerah visible cuma di sini. Ini ya. A, B, C. Oh, di sini di pojok 00 ini titik D. Di sini ada saya berikan titik 30,10 misalnya ya. Titik di sini X1-nya 30, X2-nya 10. Untuk membuktikan apakah daerah ini termasuk daerah visible atau bukan, teman-teman bisa cek ke salah satu dari 3 fungsi. Atau sebetulnya bisa cek ke ketiga-tiganya. Mana ada kalau misalnya Anda masukkan ke fungsi ini, saya masukkan ke fungsi yang pertama, fungsi pembuatan pola nih, 10X1 ditambah 18X2 kurang dari sama dengan 360. Untuk membuktikan apakah titik daerah di sini
yang diarsir satu kali saja ini merupakan daerah visible atau enggak, masukkan ke dalam persamaan. Kalau misalkan akhir dari persamaanmu itu adalah pernyataan yang benar, maka disebut sebagai daerah visible. Tetapi pernyataan yang kita peroleh nilainya salah. 480 kurang dari sama dengan 360. Dalam artian 480 ini lebih kecil dari 360. Apakah kemudian itu betul? Ternyata salah. Maka kalau salah, area ini bukanlah daerah visible. Teman-teman nanti coba secara mandiri, ambillah titik di sebelah sini sembarang. Boleh 15,5, boleh 15,10, boleh 10,10, pokoknya yang ada di bawah garis ini. Kalau Anda masukkan ke semua persamaan nilainya betul, maka memang betul di sini adalah merupakan daerah visible. Nah, itu salah satu contoh untuk mengkoreksi apakah daerah visible atau bukan. Nah, titik pojok yang mungkin menghasilkan nilai keuntungan. Nah, ini tadi kan saya sampaikan setelah kita menggambar, kita perlu menguji titik pojoknya. Kita perlu menguji titik pojok. Ada titik pojok, ini saya lupa memberikan tanda nih. Ada titik A, titik B, titik C, dan di sini 0,0 ini adalah titik D. Sebentar saya geser dulu ini supaya tidak menghalangi. Nah, ini ada titik A, B, C, D beserta koordinatnya. A itu 0,20, A itu 0,20, X1-nya 0, garis vertikal horizontal ini adalah X1, garis vertikal ini adalah X2, ini 0,20. Didapat dari mana? Ya, Anda bisa melihat dari sini. 0,20. Kemudian titik C-nya ini di sini ada, ini kan grafik dari sumbu koordinat yang kedua ya. Ngeceknya bisa dari sini loh. Bisa dari penghitungan secara manual. Nah, ini koordinat yang tadi, koordinat yang ini. Nah, ini. Yang kedua nih. X-nya kan 24, X1-nya 24, X2-nya 30. Nah, berarti di sini ini yang kedua, fungsi kendala yang kedua di sini 24, di sini 30. Nah, kalau yang di sini ini sesuai dengan fungsi kendala yang pertama, 36,20. Berarti di sini 36, di sini 20. Kemudian fungsi kendala yang ketiga 48,30. Fungsi kendala ketiga berarti di sini 48, di sini 30. Maka dari itu untuk mendapatkan titik-titik ini kita tadi dapat dari koordinat yang fungsi kendala yang kedua. Di sini 24. Gitu ya. X1-nya berarti 0, X2-nya berarti 0. Kalau di sini, karena di sini merupakan sumbu dari X2, berarti X1-nya yang 0. 0,20, di sini 24,0. Nih ya. Nah, bagaimana dengan titik B cara menemukannya? Teman-teman harus mempersamakan. Karena ini titik potong. Titik B ini adalah titik potong dari fungsi kendala yang kedua dengan fungsi kendala yang pertama. Maka dari itu teman-teman harus mempersamakan fungsi kendala yang pertama dengan fungsi kendala yang kedua. Nanti akan dapat koordinatnya 14,4 dan 12. Nah, yang titik D di sini nilainya adalah 0,0. Nah, setelah itu teman-teman periksa dari semua koordinat, 4 koordinat yang ada, masukkan semua nilainya ke persamaan fungsi tujuan. Z sama dengan 30.000 kali X1 ditambah 25.000 kali X2. Nah, ini 30.000 kali X1 tambah 25.000 kali X2. X1-nya masukkan 0 kalau mau memeriksa titik A. Kemudian X2-nya masukkan ke 20. Dapatnya 500.000. Kalau titik B, X1-nya masukkan 14,4, X2-nya masukkan 12.
sehingga diperoleh 732 dan seterusnya. Dari 4 titik yang mungkin untuk menjadi solusi, ternyata nilai keuntungan terbesar yang diperoleh adalah ketika titik B sama dengan 14,4,12. Dapat keuntungan maksimumnya adalah 732.000. Jadi kemudian kombinasi banyaknya sepatu pria dan sepatu wanita yang harus diproduksi supaya keuntungannya maksimum adalah si titik B. Jadi dapat disimpulkan banyaknya jumlah sepatu pria dan wanita yang harus diproduksi berturut-turut adalah 14,4 dan 12 buah. Agar mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 732.000. Kenapa kok yang lainnya tidak dipilih? Karena tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan yang paling besar diperoleh ketika titiknya B. Maka yang dipilih adalah titik B. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Nah, ini saya berikan soal. Soal ini dipakai untuk berlatih. Teman-teman, silahkan untuk mengerjakan soal berikut. Ada dua soal. Soal yang pertama, ini soal yang kedua. Kedua soal ini silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Di sini juga saya sajikan link terkait. Ini link terkait. Link ini menunjukkan secara ini ya, maksudnya penggunaan linear programming beserta bagaimana cara menghitungnya. Teman-teman nanti boleh mengikuti step-stepnya dari sini kalau dirasa video saya kurang bisa dipahami gitu ya. Silakan teman-teman kerjakan dua soal ini. Soal yang pertama dengan soal kedua, mengerjakannya secara berkelompok. Kelompoknya dibagi dari 3, jadi kelompoknya sesuai dengan kelompok praktikum. Jadi dua soal ini dikerjakan per 10. Saya harap teman-teman dalam kelompoknya bisa saling berdiskusi dan masing-masing punya kontribusi. Jadi nggak cuman membiarkan teman-temannya mengerjakan tanpa yang lain tahu asal muasalnya dari mana. Gitu ya. Silahkan soal ini untuk dikerjakan bersama. Kemudian jawabannya boleh ditulis tangan, boleh diketik, opsional saja, terserah pada teman-teman enaknya seperti apa, tapi saya minta hasilnya untuk dikumpulkan di meja saya maksimal hari Jumat tanggal 18 jam 16. Silakan hasil kerjaannya kalau misalkan ditulis dalam kertas, hasil pekerjaan silahkan dikumpulkan. Kalau mau diketik, silahkan dicetak dulu, baru kemudian dikumpulkan di meja saya. Jadi jangan lupa untuk mengisi penjelasan keterangan kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Itu ya. Jadi materi ini saya partisi menjadi 2 video karena memang dalam pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11 kita masih membahas hal yang sama, yaitu alat bantu pengambilan keputusan. Di kesempatan yang kedua ini, silakan teman-teman untuk berlatih mengaplikasikan informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mengerjakannya adalah secara berkelompok, kemudian boleh menggunakan aplikasi Desmos, Ibu silahkan. Silahkan pakai alat bantu Desmos. Akses referensi-referensi yang terkait, boleh menggunakan media YouTube dan lain sebagainya, monggo. Silahkan dikerjakan 2 soal ini secara berkelompok. Kelompoknya dibagi sesuai dengan kelompok praktikum. Nah, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.